Ya, halo semuanya. Selamat datang kembali di channel Main Crypto, tempatnya para sangkuters berkumpul saling mengadu nasib ya. Jadi apa kabarnya kalian malam hari ini ya, tepatnya tanggal 1 Mei 2021, ini udah jam 10 malam ya. Nah, jadi di sini gua mau nemenin malam Minggu kalian sambil ngomongin koin-koin kripto yang kemarin udah gua buatin videonya, tapi masih cukup banyak banget yang nanyain kalau entry sekarang aman gak bang? Kalau entry sekarang aman gak bang? Astaga. Jadi nggak sedikit juga ya yang dari kalian yang nanyain gua kayak gitu, baik itu menggunakan kolom komentar di YouTube ataupun melalui grup Telegram, bahkan ada yang sampai private chat gua. Kalau entry sekarang aman gak bang? Oke ya. Nah, jadi sebelum gua bahas tentang koin-koin itu ya, gua mau kasih tahu dulu buat kalian kalau kita udah punya official grup Telegram Main Crypto ini ya. Linknya kalian bisa langsung join aja menggunakan link di kolom deskripsi ini. Sekarang udah hampir menyentuh 4.000 member ya. Di sini kita bisa saling diskusi, sharing dan analisis koin kripto juga, dan ini grupnya gua bilangnya sekarang ini kalau ini grupnya nggak terlalu serius-serius amat ya. Jadi bisa jadi tempat kalian apa ya? Apa sih? Bisa jadi tempat kalian refleksi, relaksasi, apalah itu dari ini. Pokoknya buat kalian relax dulu lah ya dari market yang mungkin lagi berdarah-darah, buat kalian yang lagi sangkut ya. Jadi langsung aja join menggunakan link Telegram di kolom deskripsi ya, tanpa dipungut biaya apapun. Kalian bisa langsung aja join grupnya, dan juga di situ ada gua ya tentunya. Nah, jadi lanjut bahas koinnya ya, karena banyak banget nih kalian yang nanyain kalau entry di harga segini aman gak bang? Ya, untuk 3 koin ini yaitu ZIL, BNB dan juga XRP, ini yang banyak banget nih yang sangkutnya nih ya. Padahal sebelumnya udah gue buatin nih video ZIL di sini, XRP udah berkali-kali nih, BNB juga nih, ZIL ya, XRP lagi nih. Sebelum harganya itu naik gue udah buatin videonya, tapi kalian baru mau entry sekarang. Sehat ya, sehat lah ya. Nah, jadi oke, langsung aja untuk koin yang pertama yaitu ZIL. Ini udah gue buatin tanggal 27, tapi kalian masih banyak yang mau entry sekarang. Dan kalau kita lihat harga dari ZIL ini adalah ini ya, di angka udah masuk ke angka 3.000 ya. 3.065. Sekarang nih udah masuk harga 3.000-an nih ya. Kemudian kita lihat menggunakan trading view aja, karena gue lebih prefer trading view sih daripada Indodax kalau untuk analisa ya, karena lebih apa ya, lebih eye-catching aja gitu. Kita buka ZIL USDT ya di sini. Ini ya, kita langsung full feature chart, dan ini oke, merupakan kita ganti ke time frame 4 jam dulu biar lebih jelas. Ini merupakan analisa yang udah gue gambar ya kemarin itu di grup Telegram, juga udah gue share ya tentang ZIL ini. Kalau ini kemarin udah gue gambarin pattern falling wedge-nya. Jadi ZIL ini udah menembus pattern falling wedge-nya ya kemarin, udah lama banget. Tanggal 26 April ya. Udah minggu lalu nih, Senin lalu ya untuk ZIL. Nah, tapi masih banyak juga buat kalian yang nanyain kalau entry sekarang aman enggak bang? Aman enggak? Aman lah, masa enggak? Nah, tapi kita lihat dulu nih ya, ZIL ini sekarang dia udah masuk ke, ini enggak kelihatan nih, kita geser dulu. Masih enggak kelihatan. Nah, di sini nih kelihatan nih. Dia udah masuk ke area Fibonacci retracement 0,618 ya, 0,618 itu area yang biru ini. Yang itu di atas area ini ZIL ini memiliki sebuah resistance yang cukup kuat ya. Jadi kalau kita lihat di sini, ini dia ZIL ini ada pernah jadi resistennya di sini nih, di sini nih tuh dia. Dan di sini juga ZIL ini dia nggak bisa menembus resistance-nya. Dan kalau kita lihat makin mundur ke belakang juga, ini dia sering banget ya resistennya di titik sini terus ya semuanya ya. Yang ini merupakan sebuah resisten yang cukup kuat berarti untuk koin ZIL ini, yang agak sulit ditembus untuk
koin ZIL itu sendiri ya. Dan apa itu artinya? Jadi untuk ZIL ini dia udah mulai kehabisan napas nih untuk terbang lagi ke atas ya. Untuk harga dari ZIL ini sekarang juga dia udah menyentuh harga 3.000-an. Kemarin itu masih di 2.000 berapa ya kemarin ya kalau kita lihat di sini ya. 2.200 juga pernah kayaknya ya. Nggak pernah ya. Oh ini 2.000. Sebentar. Oh 2.500, sorry. Dia di 2.500 ya, terendahnya ini kenapa time frame-nya 15 menit. Nih ya di 2000, oh pernah sampai 2020 ternyata harga terendahnya. Nih ya di 2.200 ya bener ya, tadi gua ngeliat yang ini 2.500. Sebelumnya dia udah pernah ke 2.200 juga. Tapi dia udah mengalami pembalikan arah dan sekarang masih berusaha untuk menembus resistensinya di sekitar angka nggak ada IDR-nya di situ. Jadi kita gambar ulang di sini ya. Di sekitar angka kalau kita menggunakan IDR di Indodax itu dia di nggak kelihatan Pak. Di sekitar angka 3.140 ya. Untuk ZIL ini sekarang harganya dan sekarang dia udah 3.041 ya. Ini jadi temboknya ini cukup tebal juga ya. Kalau bisa dibilang untuk ZIL ini dia sekitar 3.200 3.000 berapa ini paling tingginya 3.300 ya, baru bisa dibilang dia menembus tembok dari resisten yang cukup kuat ini. Yang itu artinya apa? Kalau dia udah menembus resisten yang cukup kuat itu berarti harga ZIL ini kemungkinan akan terus melanjutkan uptrendnya membentuk new all time high. Tapi untuk sekarang ini dia karena udah nggak kuat, ini kemungkinan karena ditambah weekend juga, untuk ZIL ini mungkin sampai hari Minggu dia akan mengalami penurunan terlebih dahulu ya. Mungkin akan narik napas dulu ya sebelum terbang lagi. Dan mungkin ZIL ini ke depannya kalau memang dari analisa kita kemarin itu ya, ZIL ini cocok banget buat kalian yang mau main di long term. Jadi mungkin buat kalian yang mungkin ngehold di atas 1 bulan untuk ZIL ini cocok banget karena kalau kita lihat di Twitter mereka ya, ini kita buka ZIL. Ini ya. Ini dia sekarang juga udah ganti nama ya, jadi Zilliqa adalah logo sepak bolanya ya, karena kemarin dia udah bekerja sama dengan beberapa atlet sepak bola. Dan kalau kita lihat di sini ZIL ini nih, dia ada sebuah event pada tanggal 21 Mei mendatang. Yang di sini juga kira-kira eventnya mungkin berhubungan dengan NFT ya, karena di sini NFT might trending in crypto but many creator are still on the outside looking in. Yang berarti ini tanggal 21 Mei ini dia merupakan project NFT kemarin ya, yang menggunakan hashtag Zilliqa for the win. Kemarin mana ya? Udah cukup dalam banget ya. Ini ya ZIL for the win ini untuk hashtagnya. Kemudian apa ya satunya? ZIL lupa. Star football ya, lupa. Kita cari, jangan menyerah. Tanggal 27 kalau nggak salah ya. Oh ini nih. Bukan. Lebih dalam lagi. Ini udah lihat nih kemarin yang sebelum dia naik nih ya. Dia bekerja sama dengan beberapa pemain sepak bola. Kita cari aja hashtagnya ya biar nggak susah ya. ZIL football star apa ya? Lupa gue juga kemarinnya. Pokoknya itulah ya untuk ZIL. Yang ini menandakan kalau memang ZIL ini dia cocok untuk di hold untuk waktu yang cukup lama ya, karena untuk eventnya juga masih di akhir bulan ini 21 Mei ya, masih 20 hari lagi, ini masih tanggal 1 loh. Jadi untuk ZIL ini kira-kira apakah cocok nih untuk entry di harga sekarang? Menurut gua kayaknya dia akan turun dulu sedikit. Mungkin amannya ini kalau dia udah menyentuh harga ini ya, mendekati titik support yang sebelumnya di Fibonacci 0,5, yaitu di sekitar harga 2.900. Nah itu kayaknya titik aman buat kalian yang mau entry ZIL ya, dan mungkin ngehold sampai mungkin akhir bulan Mei atau mungkin lebih lama lagi. Dan itu artinya buat kalian yang mungkin pengen
Kalau pengen langsung beli ZIL sekarang terus besok langsung naik 50%, nah itu nggak bisa ya kalau untuk ZIL ini, karena ZIL bukan koin gorengan ya yang naiknya cepet banget secara drastis kayak gitu ya. Kalian mending beli koin gorengan aja kalau mau yang beli 1 juta besoknya jadi 5 juta dan banyak macam kayak gitu ya. Jadi untuk ZIL ini merupakan koin yang cocoknya itu dipegang untuk long term ya, untuk jangka panjang ya, nggak untuk sehari langsung naik berkali-kali lipat gitu ya. Jadi gitu untuk ZIL. Jadi tunggu sampai harganya, buat kalian yang mungkin mau entry, dia berada di sekitar 2.900-an ya di sini. Kalau kita lihat berdasarkan Fibonacci-nya ya di sekitar 2.900-an mendekati sini, baru kalian bisa entry ya, biar kalian mendapatkan profit yang lebih banyak ya, nggak langsung sangkut lah ya. Karena besok juga weekend, jadi kalian bisa tunggu mungkin sekitar besok ya, kemungkinan akan turun juga. Dan kalau kita lihat di sini untuk MACD-nya ini masih nempel ya, untuk indikator MACD-nya dia masih nempel, dan di sini kalau kita lihat nggak bisa di zoom in banget ya. Ini nih garis birunya nih dia mau bersilangan lagi ya. Aduh salah malah pakai ini. Garis birunya nih akan bersilangan lagi nih ke bawah, yang itu artinya nanti harga dari ZIL ini akan cenderung untuk kembali turun ya, walaupun nggak terlalu dalam. Nah jadi buat kalian yang mau entry tunggu di harganya 2.900-an atau mungkin di bawah 2.900, tapi nggak terlalu jauh di bawah 2.900 ya untuk ZIL ini. Oke, lanjut ke koin berikutnya yang banyak juga nih, yaitu BNB. Kalian juga cukup banyak nih yang nanyain ya, sampai pening gue liatnya. Banyak banget. Kemarin gue buatin videonya nggak entry, pas sudah naik baru mau entry. Waduh. Nah ini ya, untuk BNB ini aduh malah kecoret. Untuk BNB ini dia kemarin udah menyentuh all time high barunya, yaitu di sekitar angka 645 USD ya, US dollar. Tapi untuk candlenya ini dia melakukan closing di bawah all time high yang sebelumnya, yaitu di sekitar harga 638 ya. Kalau kita lihat di Binance 638 US dollar. Yang itu artinya untuk BNB ini kemungkinan dia nggak langsung naik dulu ya, dia akan melakukan sedikit koreksi karena besok juga weekend ya, cenderung untuk turun. Dan kalau kita lihat berdasarkan MACD-nya juga di sini garis birunya dia sudah mendekati garis merah, yang itu nanti kalau dia sudah bersilangan untuk harganya ini cenderung turun ya untuk harga dari BNB-nya. Dan kalau kita lihat dari volumenya juga di sini, untuk volume pembeliannya ini sudah makin mengecil ya, yang itu berarti dia udah mulai banyak yang jual juga. Nah kemungkinan untuk harga BNB ini dia akan turun dulu sampai ke titik Fibonacci 0,76 atau di sekitar harga 590 US dollar ya. Jadi baru nanti dia akan lanjut mengalami kenaikan lagi, membuat all time high barunya lagi ya. Baru dia menuju ke target harga selanjutnya, yaitu di sekitar $750 ke atas. Karena kalau kita lihat juga ini di time frame di pola sebelumnya ya, di symmetrical triangle sebelumnya ini, kalau kita tarik garis Fibonacci ya. Ini gue kecepatan gak sih ngomongnya? Enggak lah ya. Ini kita kalau tarik garis Fibonacci ya, dia melakukan membuat pola yang sama. Nih ya, dia di sini all time high-nya di sekitar 300 berapa ini? 350 ya. Ini di sini. Nih ya. Tapi setelah dia breakout dari symmetrical triangle-nya, dia setelah dia membentuk all time high baru nih di sini, dia melakukan penurunan dulu sampai ke titik Fibonacci 0,786 dan baru akan melanjutkan kenaikan harganya ya, menyentuh target harga selanjutnya. Ini ya dari pattern sebelumnya untuk BNB ya, dia sampai sini. Kita hapus dulu nih biar kelihatan nih. Tuh ya, dia baru membentuk ke sini. Nah, jadi kemungkinan untuk pattern yang sekarang ini dia akan seperti itu lagi. Jadi buat kalian yang entry mungkin tunggu sampai harganya $500 ya, mungkin 590-an ya. Kalian baru aman untuk entry karena sekarang harganya masih 617. Tunggu dulu sampai dia koreksi karena besok juga weekend ya. Semoga selalu gue ingetin tuh besok weekend untuk market cenderung merah, walaupun gak 100% merah tapi dia lebih cenderung untuk merah. Dan kalau kita lihat menggunakan indikator MACD-nya juga dia mendukung untuk turun sebentar ya. Ini dia mudah menandakan pola-pola mau turun. Jadi itu untuk BNB. Dan lanjut aja biar videonya gak kepanjangan, langsung ke koin yang terakhir yaitu XRP USDT. Ini kita hapus dulu.
Nih ya. Ini XRP USDT yang udah sering banget nih gue liatin nih. Bahkan gue buatin videonya di tanggal 25 ini, gue kasih tahu kalau XRP mau turun ke 16.000 waktunya untuk beli. Tapi kalian baru mau entry sekarang. Ya. Oke lah ya, masih boleh. Kita maafkan. Jadi untuk XRP ini kalau kita lihat dia juga ini di time frame 4 jam ya. Dia sekarang lagi berputar-putar nih di sekitar kita biar lebih jelas dulu kita geser ke sini. Nah, ini ya. Di sekitar Fibonacci 0,618 atau sekitar 1,55 dolar ya. Kalau kita lihat di Indodax-nya itu sekitar harga berapa puluh ribu nih. Ini 4 jam ya udah bener ya. Kita bikin ting. Nih ya. Atau di sekitar harga 22.800 ya, masih berputar-putar di garis sekitar situ ya. Yang ini memang merupakan sebuah resistance ya untuk XRP yang cukup sulit untuk ditembus ya. Dan kalau kita lihat juga menggunakan MACD di sini dia untuk XRP kemungkinan akan turun dulu nih kalau kita lihat menggunakan volume dan juga garis merah dan birunya ini dia akan melakukan persilangan ya. Ini untuk volumenya dia udah mulai sedikit untuk pembeliannya, jadi kemungkinan harganya akan turun sebentar. Dan candle selanjutnya yang possible banget untuk dibentuk oleh XRP ini, kita hapus dulu ini biar kelihatan lebih rapi ya, yaitu merupakan pola yang sama persis seperti ini. Nih ya. Jadi dia itu udah menyentuh di sini ya, kalau kemarin merupakan garis resisten dari Fibonacci 0,5-nya di sini ya. Jadi dia ini udah di sini, kemudian dia akan berputar main-main dulu di sini ya sampai dia udah punya nafas yang cukup panjang ya, udah koreksi lumayan, baru dia akan lanjut naik lagi ya. Jadi dia akan mengulangi yang seperti ini. Dia akan naik lagi seperti ini ya, dia udah naik. Kemudian sekarang dia mau melakukan koreksi sedikit dulu ya sampai sekitar harga, kalau di IDR-nya itu di sekitar harga 21.000 ya untuk titik terendahnya ya. Ini 21.000 nih ya. Jadi buat kalian yang mau entry sekarang tunggu sampai harganya 22.000 ke bawah. Nih ya 22.000, atau kalau kalian mau entry sekarang juga nggak masalah sih ya, tapi kan resiko kalian sendiri kan yang nanggung ya, bukan gua kalau sangkut ya. Di sini gue cuma ngasih analisa pribadi gua sendiri ya di sini untuk harga XRP ya di sini. Karena besok juga weekend, itu kalian tahan dulu aja, tahan untuk beli di besok hari ya lah ya, jangan beli sekarang dulu ya. Karena kalau kita lihat di MACD 4 jam ini dia akan melakukan persilangan, dan di sini untuk volume pembeliannya juga udah berkurang. Kalau kita lihat di one day-nya gimana nih? Nah, tapi kalau untuk one day-nya di sini kita lihat XRP akan melakukan pembalikan arah. Ini karena di sini volume penjualannya untuk time frame 1 hari ini dia udah mulai berkurang, kemungkinan dia akan melakukan pembalikan arah menjadi hijau. Jadi bener ya, mungkin hari Minggu atau Senin dia akan koreksi sedikit dulu, kemudian akan melanjutkan kenaikan harganya mungkin ke area 0,786-nya ya, atau kalau di rupiah ini di sekitar 25.000, karena ini juga merupakan sebuah resistance, baru dia akan mencoba menembus ke harga 28.000-nya kemarin ya. Ini kemarin dia menyentuh 28.900. Yang ini sebenarnya bukan merupakan sebuah all time high-nya, karena kalau kita lihat di XRP ini, kalau kita mundur nih ke belakang nih, ini kita ubah jadi 3 hari ya. Ini untuk all time high-nya XRP ini gue ingetin ya, dia ada di angka 52.400. Dan kalau misalnya kita ubah jadi 1 hari, ini gimana ya? Oh kurang 1 week. Biar kalian kelihatan nih. Ini yang ditarik biar kelihatan juga. Nah ya. Dan ini kalau dia menyentuh all time high barunya, ini kurang lebih sejajar dengan target harga berikutnya, yaitu 54.000 ya di sini ya. Ya sekitar kurang lebih sejajar lah ya kalau untuk membentuk new all time high-nya, tapi perjalanan masih panjang ya. Jadi untuk XRP ini nggak bisa nih buat kalian, dia harus membuat
target harga selanjutnya dulu nih di 38.000, baru nanti dia ke 54.000 ya. Jadi untuk XRP ini kita ubah dulu biar tebel, biar kelihatan buat kalian yang nonton di rumah nih. Gue ganti hijau nih biar terang. Ini juga ya. Nih ya. Jadi dia harus menyentuh target harga di 38.000-nya dulu, baru dia membentuk all time high barunya, yang itu berarti perjalanan kita masih sangat panjang karena ini masih berapa nih kalau kita hitung nih, dari sini sampai sini itu 600%, sementara kalau sampai sini 1200%, yang itu berarti kita masih setengah jalan menuju all time high XRP ya. Jadi perjalanan masih sangat panjang. Jadi jangan panik ya buat kalian yang cuma sangkut di 28.000 mah kecil. Ya, all time high-nya di 54.000 nih, 52.000 ya, sorry. Masih setengahnya. Jadi kalian nanti pastinya akan kejemput ya, karena XRP ini dia udah masuk ke urutan keempat ya di CoinMarketCap ya, dan juga dia udah mau masuk ke pasar saham juga untuk perusahaannya, yang itu merupakan sebuah berita yang cukup bagus untuk XRP. Jadi ya nggak usah panik lah ya, kita tetap kalem-kalem aja gitu. Buat kalian yang megang XRP ini pastinya akan kejemput lah ya. Jadi mungkin segitu aja untuk ketiga koin ini ya. Banyak banget buat kalian yang nanyain buat entry sekarang gimana bang. Ya sampai capek nih gue. Berbusa mulut gue ngomongin harga entry sekarang ini kayak mana nih. Jadi kesimpulannya untuk ketiga koin ini kurang lebih sama ya. Tunggu dulu di koreksinya besok hari ya. Kemungkinan dia akan koreksi sedikit. Kecuali untuk XRP ini dia udah kelihatan banget akan menunjukkan tanda-tanda untuk naiknya. Nih. Kalau kita menggunakan indikator MACD ya, dia udah kelihatan banget untuk naik di time frame 1 hari. Jadi kemungkinan hari Senin ya dia udah mulai melakukan kenaikan harga lagi ya, masih kemungkinan. Nah jadi sekian aja untuk ketiga koinnya, dan jangan lupa untuk join grup Telegram kita, karena di sini kalian bisa saling ngobrol-ngobrol ya, refreshing dulu lah ya sebentar dari kesangkutan kalian itu ngobrol-ngobrol. Kita cari koin-koin yang ya lumayan lah ya, bisa buat jajan-jajan. Itu buruan aja langsung join, linknya ada di kolom deskripsi di bawah. Oke, jadi sekian aja dari gua. Sampai ketemu di video selanjutnya. Jangan lupa untuk like dan juga komen dan juga subscribe. Tuh kan, ada yang nanya kan, Zil amankah di Xerox sekarang? Nih buat Alfian, videonya udah gue buatin ya. Tunggu aja uploadnya ya, sebentar lagi. Oke, terima kasih. See you next time.